Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini, hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 adalah sebagai berikut. Nah, ini hadisnya sangat terkenal. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian pernah mendengar hadis ini. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, suatu evil action, ya, kemungkaran. Maka ia harus mengubahnya dengan tangannya, ya, dengan kekuasaannya tangannya rubah. Kalau dia tidak mampu, dengan lidahnya, artinya ucapkan ketidaksetujuan, ya, walaupun tidak mampu mengubahnya dengan apa namanya eh, tindakannya, paling tidak dibicarakan, ya, dilafazkan. Saya tidak setuju, bla 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 bla, ya. Kalau masih tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya membenci kegiatan itu, doa kepada Allah membenci bahwa saya tidak mampu, tapi saya sangat benci dengan kegiatan itu. Maka dengan demikian, yang disebut yang terakhir itu, yang hanya mengubahnya dengan hatinya itu, yang nomor tiga, ya, adalah tanda-tanda iman yang benar. Ya, tanda-tanda iman atau yang terakhir itu, yang demikian itu, hanya merubah dengan hatinya, merupakan tanda iman yang lemah. Ya, itu hadisnya pasti sih ibu bapak dan adik-adik sekalian pernah mendengarnya. Nah, ini walaupun kita sering mendengarnya, kebanyakan orang-orang kita ini eh, melihatnya hanya yang akhirnya aja, iman yang lemah. Kemudian karena melihatnya hanya iman yang lemah, tentunya siapa mau disebut imannya lemah, maka dia akan berusaha merubahnya eh, dengan tangan, dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Nah, itu sebetulnya oke-oke aja. Tetapi masalahnya adalah kita tidak melihat diri kita sendiri. Ya, ini konteksnya di sini adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, sekarang mungkar. Yang sering dilupakan dari sini adalah apa maksudnya dari nahi mungkar ini. Ya, nahi mungkar itu ada tiga komponen. Pertama, orang yang memberikan nasihat atau memberikan apa namanya menyampaikan atau menunjukkan kemungkaran tersebut, ya, bahwa hal itu mungkar jangan dilakukan. Kemudian kemungkaran itu, kemudian orang yang melakukan kemungkaran, ya. Jadi ada tiga komponen, ya. Nah, pertama, apa kemungkaran yang itu, ya. Nah, pertama yang kita bolehkan untuk dikategorikan sebagai mungkar itu adalah hal-hal yang sudah pasti secara umum diakui sebagai kemungkaran dan tidak ada perbedaan pendapat. Jadi paling tidak dalam suatu komunitas itu sudah jelas hal itu adalah mungkar. Tidak ada perbedaan pendapat. Oke? Nah, kita hidup di Kanada. Minum alkohol mungkar secara Islam, tetapi tidak mungkar secara pola hidup umat yang lain yang ada di Kanada, right? Jadi kita tidak bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar kepada mereka yang bukan Muslim karena buat mereka tidak mungkar. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, jadi pertama apa yang mungkar tersebut? Harus yakin bahwa yang mungkar itu paling tidak dalam satu konteks kita yang akan melakukan nahi mungkar tersebut, kita harus tahu bahwa itu tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa itu adalah mungkar. Semua orang setuju. Ada orang melakukan kesalahan, kemudian baru kita sampaikan. Itu pertama. Ya. Apa kemungkaran itu harus sesuatu yang semuanya setuju bahwa itu adalah kemungkar. Yang kedua, orang yang memberikan nasihat, menunjukkan bahwa itu mungkar. Ya. Nah sekarang kalau ada orang misalnya merokok, misalnya Irfan merokok, naudzubillah. Tapi misalnya Irfan merokok, kemudian memberi nasihat kepada orang yang merokok, jangan merokok tuh, lihat tuh di bungkus rokoknya, merokok itu berbahaya. Kira-kira orang yang diberi nasihat mendengarkan tidak? Tidak akan mendengarkan, bahkan mungkin dia eh, menyuruhkan kamu sendiri merokok, ngapain ngomong-ngomong melarang saya untuk merokok? Atau orang tua, ya, sebagai orang tua di rumah mengajar anak keras pada anak, oh sholat gini gini gini, harus membaca Quran gini gini gini. Ya, tapi kitanya tidak membaca Quran, kitanya tidak sholat. Ya anak-anak ya apalagi di Kanada ini, pasti bilang, oh bapak sendiri tidak melakukan sholat.
Bapak sendiri udah baca Quran. Ngapain saya disuruh baca Quran? Ya. Jadi orang yang memberikan nahi mungkar itu harus orang yang kredibel, harus orang yang dia sendiri mampu atau diakui memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat. Ya, jadi tadi jangan, kalau memang lemah imannya, oke, fine, paling nggak masih beriman. Ya, tidak beriman, beriman hanya lemah dibanding level yang lain, tapi masih beriman dibandingkan tidak beriman. Karena mungkin kita tidak mampu. Ya, jangan sembarang ini, bahkan nanti akhirnya istilah bahasa Inggrisnya jadi backfire atau misfire, salah tembak atau malah menembak ke kita sendiri, ya, ininya hasilnya. Jadi orang yang memberikan nasihat atau menunjukkan hal itu suatu kemungkaran harus orang yang kredibel, ya. Jangan tidak, jadi hadis ini tidak untuk semua orang dalam konteks tertentu. Ini harus dengan case by case basis, ya. Seseorang mungkin mampu memberikan nasihat untuk satu hal, tapi tidak mampu untuk memberikan nasihat di hal lain. Kita harus menyadarinya, ya. Jangan semena-mena, saya mampu, daripada lemah iman mampu untuk mengubah dengan tangannya. Tiba-tiba ada masalah, dianya celaka, keluarganya jadi celaka. Akhirnya orang yang itu, orang yang ditunjukkan kemungkarannya itu juga malah tidak berubah, sudah, akhirnya gagal, ya, menyampaikan memberikan hak, apa, menunjukkan hal kemungkaran tersebut. Jadi orang yang memberikan atau menunjukkan kemungkaran tersebut, tuh mungkar, kemudian memberikan nasihat, harus kredibel. Dan tentunya di sini ada tekniknya juga, ya. Selain kredibel, atau termasuk dalam kredibel tersebut juga adab kita, ya. Jadi adab kita harus tetap terjaga, harus sopan, ya. Jadi kalau misalnya apalagi orang baru bertemu udah langsung mengatakan, kamu ininya salah gini gini gini. Jangan, ucapkan dengan secara privat, ya, private, ya. Kemudian elemen yang ketiga adalah yang diberi nasihat. Nah, kita juga sebagai orang yang memberi nasihat tadi seperti itu, ya. Ada hubungannya dengan adab tadi. Kita harus tahu yang diberi nasihat ini siapa, ya. Beri nasihat ini siapa. Jadi katakanlah sudah jelas ini muslim dan tidak boleh makan babi, atau misalnya muslim tidak boleh minum alkohol. Jadi sudah jelas-jelas ini orang ini harus diberikan nasihat, ya. Nah, tetapi kita harus melihat kondisi orang tersebut secara psikologi. Is this the right time? Kita tunggu waktunya, ya. Kita mencari saat yang tepat. Kita harus sesuaikan tone atau nada dari nahi mungkar kita dengan karakternya dia, ya. Coba didekati dulu, kemudian pada saat yang tepat sampaikan nasihat kita. Jangan orang lagi cepat-cepat, orang lagi susah, dinasihati juga nggak akan didengar, ya. Ingat, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan untuk check the box, ya. Oh, Irfan nih sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Mr. A dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan no, bukan itu. Tujuan utamanya adalah kita ingin untuk kebaikan orang tersebut, orang itu berubah, ya. Kita berusaha dengan harapan orang itu berubah. Ujungnya memang kita, perubahan itu ada di tangan Allah, tapi paling nggak kita berusaha sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar, oh, I'm done, saya sudah menyampaikan. No, kita harus berusaha sebaik-baiknya, waktu yang tepat, cara yang tepat. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-34, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari kekurangan Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.